Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tidak perlunya hukum perusahaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan yaitu adalah kaidah atau ketentuan yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha, atau juga hukum yang mengatur tentang perusahaan yang berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan atau keseluruhan peraturan yang mengatur segala jenis usaha dan bentuk usaha, atau bisa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah tiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya tentang fungsi perusahaan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Wibianto. Terima kasih. Di dalam hukum perusahaan terdapat 3 fungsi, antara lain yang pertama ialah sumber informasi yang berguna pada praktisi bisnis. Fungsi hukum perusahaan yang pertama ini berguna bagi praktisi bisnis, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mencoba terjun ke dunia bisnis. Tentu saja hukum perusahaan akan membantu Anda untuk bisa menerapkan berbagai aturan yang mengikat baik bagi karyawan, investor, atau bahkan juga konsumen. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam hukum perusahaan terdapat aturan-aturan mengenai bagaimana menjalankan sebuah perusahaan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itulah, maka hukum perusahaan menjadi sumber utama bagi para pendiri perusahaan sebagai bagian dari macam-macam hukum di Indonesia, sehingga dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi bagian yang penting demi kelancaran jalannya usaha. Terlebih lagi, hukum perusahaan akan menjadi penentu arah perkembangan perusahaan ke depannya. Maka dari itu, hukum perusahaan memiliki peranan yang krusial, terutama sebagai dasar dan landasan dari pendirian sebuah perusahaan. Fungsi yang kedua ialah memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tentunya juga ada di dalam etika bisnis. Hak sendiri meliputi hal-hal yang biasa diberikan oleh perusahaan baik kepada karyawan ataupun juga konsumen. Sedangkan kewajiban meliputi apa yang harus dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaannya. Oleh sebab itu, maka hukum perusahaan hadir dalam fungsinya untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, sehingga tidak ada aksi saling sikut-menyikut atau juga tindakan kotor yang bisa merugikan pihak lain, serta menanamkan kesadaran yang kuat akan hak dan kewajiban baik sebagai karyawan atau pemilik usaha. Dengan demikian, maka tentu perusahaan dapat menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga ialah mewujudkan aktivitas perilaku bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Perilaku bisnis kadang melewati batas, bahkan juga tidak segan-segan menggunakan cara yang kotor,
Sehingga tentunya hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak resah. Padahal dalam bisnis seharusnya keadilan, perilaku sehat, wajar, dan dinamis haruslah dikedepankan. Hal ini merupakan tujuan yang harusnya dapat diwujudkan oleh sebuah perusahaan. Namun pada faktanya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan aspek ini dan bahkan cenderung mengesampingkannya. Hukum perusahaan sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki fungsi antara lain untuk menjembatani serta mewujudkan aktivitas perilaku bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Oleh sebab itu, maka hukum perusahaan hadir dalam fungsinya untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, sehingga tidak ada aksi saling sikut-menyikut atau juga tindakan kotor yang bisa merugikan pihak lain, serta menanamkan kesadaran yang kuat akan hak dan kewajiban baik sebagai karyawan atau pemilik usaha. Dengan demikian, maka tentu perusahaan dapat menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga ialah mewujudkan aktivitas perilaku bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Perilaku bisnis kadang melewati batas, bahkan juga tidak segan-segan menggunakan cara yang kotor. Sehingga tentunya hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak resah. Padahal dalam bisnis seharusnya keadilan, perilaku sehat, wajar, dan dinamis haruslah dikedepankan. Hal ini merupakan tujuan yang harusnya dapat diwujudkan oleh sebuah perusahaan. Namun pada faktanya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan aspek ini dan bahkan cenderung mengesampingkannya. Hukum perusahaan sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki fungsi antara lain untuk menjembatani serta mewujudkan aktivitas perilaku bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan latar belakang dari Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mengacu lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Maksudnya, Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Bagaimana latar belakang dari Omnibus Law? Pada awalnya, pemerintah Indonesia merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai satu langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Nah, agar dapat mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi untuk mempercepat proses pembangunan. Tapi kenyataannya, yang terjadi di lapangan adalah tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral. UU yang tumpang tindih di Indonesia inilah yang coba diselesaikan melalui Omnibus Law. Pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait UU Ketenagakerjaan. Atas dasar tersebut, maka deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan yang hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada dalam UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan Omnibus Law dan konsep awal dari Omnibus Law. Yang pertama, tujuan dari Omnibus Law sendiri ialah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, yang mana untuk memperbaiki investasi dan daya saing Indonesia. Yang kedua ialah untuk mengatasi tumpang tindihnya regulasi. Yang dimaksud di sini ialah untuk menyeimbangkan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga ialah untuk memangkas kendala birokrasi, yang mana untuk pengaturan tersebut supaya lebih tepat sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep awal dari Omnibus Law. Omnibus Law sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1888, kemudian berkembang di Indonesia dan masuk ke Indonesia pada tahun 2017. Kemudian oleh Presiden Joko Widodo digagas kembali pada tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan terkait hukum perusahaan dalam Omnibus Law. Salah satunya ada Undang-Undang Perpajakan.
Dalam RUU Omnibus Law, perpajakan sendiri memiliki 10 ruang lingkup materi muatan, yaitu tarif PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perpajakan tarif PPh atas bunga, pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya badan bunga, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai perpajakan daerah dan retribusi daerah. Dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja sendiri ada beberapa aturan yang dianggap merugikan pekerja. Di antaranya upah minimum kota atau kabupaten terancam hilang, besaran pasangan PHK berkurang, hapusnya cuti khusus serta izin untuk kepentingan tertentu. Nasib outsourcing semakin tidak jelas, pekerja bisa dikontrak seumur hidup, sedangkan dalam RUU Pemberdayaan UMKM sendiri berisi aturan yang mengatur tentang kemudahan berusaha UMKM, ekspor, pembiayaan, perlindungan hukum hak cipta, hingga pecahan fraud. Karena jika RUU Cipta Kerja sendiri dibuat, maka akan menghapus UU yang telah berlaku selama ini. Di antaranya dalam kontrak kerja, UU Tenaga Kerja pasal 59 ayat 1 dihapuskan, maka kerja di kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan dan menyebabkan tidak adanya batasan waktu sehingga para pekerja tetap semakin langka. Dan juga karena statusnya hanya pekerja kontrak, maka dapat dengan mudah di PHK. Maka akan sangat berbahaya karena menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral hingga merugikan para buruh kerja dan rentan adanya tindakan yang semena-mena kepada para pekerja. Saya akan menjelaskan tentang tidak perlunya undang-undang atau hukum perusahaan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang Omnibus Law. Hukum perusahaan sudah terikat dengan hukum KUH Perdata, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terikat dengan perusahaan, sehingga tidak diperlukan kembali adanya rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Di sini saya menjelaskan mengenai jika hukum perusahaan dimasukkan dalam Omnibus Law akan semakin mempermudah perusahaan untuk melakukan kegiatannya yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerjanya. Karena di dalam RUU ini nantinya para pekerja akan semakin susah mendapatkan cuti, adanya kontrak kerja seumur hidup, lalu takut akan terjadinya pemberian upah di bawah UMR, serta adanya pesangon yang tidak pasti. Jelas ini sangat merugikan bagi para pekerja. Maka dari itu, Omnibus Law tidak perlu dimasukkan dalam hukum perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap masyarakat mengenai hukum perusahaan yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Poin A yaitu dampak terhadap buruh dan pekerja. Yang pertama, mempermudah PHK, di mana prinsip dari Omnibus Law sendiri yaitu mudah merekrut namun juga mudah mem-PHK. Melalui pasal-pasal RUU Cipta Lapangan Kerja yang mana wujud konkretnya dalam hubungan kerja, pengusaha dan buruh dipaksa untuk berselisih dan negara tidak lagi menjadi pelindung kaum buruh. Yang kedua, hilangnya pesangon. Di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah menghilangkan pesangon untuk para pekerja, sebab aturan tersebut hapusnya perjanjian kerja oleh waktu tertentu. Dikarenakan statusnya yang hanya kontrak kerja, para pengusaha dengan mudah melakukan PHK dengan alasan berakhirnya kontrak kerja. Dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon. Sehingga yang dapat menerima pesangon adalah para pekerja yang memiliki status pekerja tetap atau karyawan tetap. Kemudian yang ketiga, melegalkan outsourcing, di mana ketentuan tersebut dipastikan dapat menimbulkan perbudakan modern yang akan terjadi di mana-mana. Karena para pengusaha akan berbondong-bondong merekrut buruh outsourcing untuk menghindari tuntutan dari para pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu banyak pasal yang memanjakan para pengusaha dengan meniadakan pasal pidana terhadap pengusaha yang nakal, sehingga banyak hak buruh yang tidak dipenuhi oleh pengusaha
karena tidak ada efek jera. Sekian Dampak terhadap masyarakat. Poin B yaitu dampak bagi jumlah kepala daerah dan aktivis lingkungan. Yang pertama, hilangnya kewajiban izin mendirikan bangunan atau IMB. Kepala daerah dan aktivis lingkungan menolak akan hal ini. Jelas, karena ini akan membahayakan untuk lingkungan. Selain itu juga, hilangnya kewajiban ini akan membuat ketidakteraturan dalam pembangunan dan juga munculnya kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain. Yang kedua, itu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jika RUU akan disahkan, berarti kewenangan untuk menerapkan AMDAL ini di kegiatan usaha bukan lagi di pemerintah daerah, tetapi ada di pemerintah pusat. AMDAL sendiri prosesnya hanya untuk industri atau perusahaan yang memiliki resiko tinggi atau di dalam industri tersebut menghasilkan sesuatu yang berbahaya.